Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kepastian ilmu Allah, Al-Quran menurut sah Rasulnya kita berjumpa kembali. Saudara-saudaraku, tahukah kamu bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah menghendaki agar sebagian mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka mau kembali. Di dalam Al-Quran, pernyataan ini ada di dalam surah Rum ayat 41. Joharul pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyujiqahum ba'du amilu la'allahum yarji'un. Jadi nampaknya kerusakan di darat dan di laut itu adalah akibat ulah tangan manusia. Pernyataan Allah ini tegas. Mengapa demikian? Dalam penciptaan alam, dalam penciptaan dunia ini, Allah selalu menginginkan satu keseimbangan dalam perbuatannya, dalam melakukannya, dalam membuat kebijakannya. Oleh karena itu, jangan salahkan Allah. Kalau seandainya ada kejadian-kejadian yang diakibatkan dari perbuatan tangan manusia itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini terjadi banjir bandang di daerah Sumatera itu adalah bukan satu bencana, bukan satu kehendak Allah, tapi itu nyata adalah kehendak manusia itu sendiri. Karena manusia mengeksplorasi hutan, membuat hutan menjadi tidak stabil, pohon-pohon ditebang, diganti dengan tanaman-tanaman yang tidak menyerap air. Akhirnya terjadilah bencana besar yang terjadi. Jadi sekali lagi, janganlah kita selalu ini menyatakan adalah kehendak Allah. Allah tidak menghendaki sesuatu yang buruk. Allah itu maha bijaksana, maha kasih sayang, maha rahman, maha rahim. Dia tidak pernah menginginkan kita ini menjadi susah. Tapi Allah selalu memberikan satu alternatif dalam hidup. Mana yang baik dan mana yang buruk. Kelolalah alam ini dengan baik, maka terjadilah kebaikan itu untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Tapi apabila kita mengelola alam ini berdasarkan hawa nafsu, segelintir manusia yang ingin menguasai alam ini dengan semaunya, maka kata Allah, Allah akan merasakan akibat perbuatan mereka itu. Takdir Allah itu adalah, qadarullah itu khairuhu wa syarruhu minallah. Qadar Allah itu ada baik dan ada yang buruk. Tapi setelah itu terjadi, Allah memberikan pandangan bahwa semua itu
terjadi atas pilihan hidup sebagian manusia yang telah berbuat zolim terhadap alam ini. Oleh karena itu, perbaikilah diri, kembalilah kepada sesuatu yang benar dalam mengelola kehidupan ini. Keseimbangan itu diperlukan di dalam mengelola alam. Ketika panas terik, matahari menyerap air laut, kemudian menjadi awan, kemudian menjadi hujan, dan diturunkan kembali. Itu adalah rotasi yang tidak pernah berlebihan. Sirkulasi tetap berjalan seperti itu dari awal penciptaan alam. Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi kerusakan? Kenapa terjadi banjir bandang dan lain sebagainya? Itu adalah karena ekosistem yang ada di muka bumi ini sudah tidak seimbang dan tidak baik lagi dan tidak sempurna lagi karena ulah tangan manusia yang kotor dan memenuhi hawa nafsu belaka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki. Mari kita mencoba kembali kepada satu keseimbangan hidup. Kalau di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, waftagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika kita mau mencari kehidupan akhirat, maka jangan lupa kehidupan dunia. Itulah model keseimbangan dalam hidup yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Oleh karena itu, rubah sikap hidup kita dalam mengelola satu kehidupan, baik itu kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita bertetangga dengan satu sistem keseimbangan agar ukhuwah kehidupan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebersamaan itu tetap berjalan dengan baik dan harmonis. Demikian, semoga bermanfaat. Kekurangan itu adalah merupakan kebodohan saya sendiri. Kebenaran mutlak milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.